Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indonisma, kelas A NIM 18650020. Di sini saya akan mereview materi manajemen proyek informatika dan teknologi pada bab 4 tentang proposal. Proposal 1. Pendahuluan. Pendahuluan. Sebuah proposal memiliki 3 kegunaan, yaitu 1. Berisi pemikiran tim proyek, mulai dari biaya proyek sampai dengan tanggal pengiriman proyek. 2. Untuk proyek eksternal, dokumen hukum formal menunjukkan outline tim proyek untuk memberikan pelayanan dan diperlukan outline proyek untuk memberikan pelayanan diperlukan. 3. Sebagai alat penjualan, yaitu proposal yang berisi usulan proyek untuk mendapatkan keuntungan. Di sini proposal terdiri dari kesalahan pahaman dalam proposal terdapat disebabkan ada 2, yaitu 1. Tidak menawar yang mana seharusnya bisa ditawar. 2. Ada tawaran tetapi hilang dalam kompetensi. B. 2 fase proposal proyek software. Ada dua fase proposal proyek, yaitu 1. Buat fase analisis sebagai kecil proyek, usulkan untuk dikerjakan dalam proposal analisis atau analisis proposal. 2. Setelah analisis dikerjakan, usulan sisanya dibangun dalam proposal pengembangan atau disebut development proposal. C. Penulis proposal. Menulis proposal itu sulit, harus dilakukan dengan benar, selain dapat merusak kredibilitas Anda dan mengubah masa depan bisnis Anda dengan klien. Jika Anda menuliskan proposal dengan word processor dengan menggunakan huruf unik untuk setiap proposal, tetapi pastikan penulisan tersebut dibenarkan untuk setiap klien. Kerjakan dengan benar requirements dokumen atau RDE atau khususnya Request for a Proposal atau RFP. Format proposal harus mengikuti RFE dan RD. Itu garis besar proposal outline. 1. Cukupan surat atau cover letter. Itu sebuah surat yang ditujukan kepada pengambilan keputusan ditandatangani manajer proyek. Jika diwakilkan seorang akuntan, maka akuntan menandatangani surat izin bersama klien yang lain. 2. Halaman judul atau title page. Halaman ini berisi proposal. Judul ini di sistem pembuatan, tanggal, nomor, revisi logo, perusahaan, dan sebagainya. 3. Daftar isi atau table of contents. Bila klien Anda tidak terbiasa dengan format proposal, Anda berikan penjelasan dari kegunaan setiap bagian. 4. Ruang lingkup. Lihat paragraf yang menjelaskan hal tersebut pada bagian ini langsung dari requirements dokumen. 5. Keuntungan atau advantages atau jual proyek Anda, buktikan bagaimana perencanaan Anda di kantor, dan 7. Fase metodologi. 6. Keuangan atau finansial, itu buat harga total dan tanggal pengiriman bila termasuk hardware, rinci harga hardware dan sistem operasinya. Buat daftar non material seperti job satisfaction atau goal customer happiness, margins, happiness ethics. 7. Rencana atau plan. Gambarkan langkah-langkah rencana Anda untuk membangun proyek. Jika proposal analisis, rinci alasan untuk penggunaan metode 2 langkah. Menjelaskan fase analisis yang dihasilkan tidak terhingga nilainya. Dokumentif spesial yang akan digunakan klien di tim proyek untuk spesial yang tepat mengenai apa yang dilakukan oleh sistem. 8. Kemampuan dalam penyampaian atau deliverables. Daftar usaha yang akan dikunci. 1. Hardware, sistem operasi, paket software. Itu buatlah data secara rinci, keadaan, bagaimana yang Anda pilih salah satu fungsi, kapasitas, dan tanggal pengiriman. B. Software. Itu sama halnya dengan penjelasan hardware, sistem operasi. C. Jaminan. Berapa lama setelah pengiriman di bagian Anda memberikan dukungan. D. Dokumen.
daftar manual atau dalam isinya user, operator, manager dengan penjelasan singkat pembaca. Pelatihan atau latihan daftar bagian di dalamnya user, operator, manager dengan penjelasan singkat peserta. Gambarkan metode pengiriman. Itu kapan Anda akan mengirim, di mana Anda dikirimkan dan bagaimana dilakukan. 9. Penerimaan atau acceptance. Salah satu masalah yang di sini terjadi dalam industri komputer adalah sistem yang ditolak. User menolak untuk menerima sistem dan untuk membayarnya. Karena itu kami rasa tidak seperti apa yang disetujui tim proyek pada awal pengiriman. 10. Alternatif atau alternatives. Kadang-kadang kita menentukan RFP ditulis langsung oleh penjual atau hardware atau software. Dalam pemikiran kita ini baik jika Anda adalah penjualan, tetapi Anda akan melakukan bila Anda bukan penjual. Anda harus merinci solusi penjualan lain seperti alternatif solution dan buktikan mengapa solusinya berbeda. 11. Istilah, kondisi dan pendapat atau terms, condition and assumptions. Data yang diisi di sini adalah semua kondisi yang diinginkan untuk bekerja di dalam proyek internal. Data semua asumsi selalu ada pertanyaan di mana user tidak dapat menjawab dengan tepat dan hanya dapat menjawab yang bersifat sementara. Jika asumsi tersebut mempunyai pengaruh yang bernilai pada proyek, user harus melakukan berdiri diri dengan pendapatnya. 12. Istilah khusus atau terminologi. Setiap proposal harus ditulis dengan menggunakan bahasa user yang mungkin beberapa istilah komputer yang berada. Jika Anda merasa bahwa istilah khusus ini tidak lazim bagi user yang berada definisinya. Proposal informal. Proposal tidak harus dibuat dan di ruang rapat. Proposal tersebut dapat dibuat menjadi informal melalui telepon, tempat latih golf, bahkan di bar. Presentasi proposal secara formal dilakukan di ruang rapat akan selalu membutuhkan tempat. Tetapi user sudah siap mengetahui apa yang akan ditemukan. Persetujuan proposal internal. Ada aturan di DSC Software Service yang menyatakan bahwa proposal tidak dapat keluar sebelum mendapatkan persetujuan dari manajemen tingkat tinggi. Persetujuan manajemen tingkat tinggi berhubungan dengan sejumlah hal yang diusulkan. Peraturan ini menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Presentasi proposal. Selain siapkan presentasi, siapkan dalam buatlah jadwal semua peralatan yang dibutuhkan seperti transparansi, proyektor, layar, sebuah terminal dan modem untuk berhubungan dengan sistem yang mirip dengan yang Anda diusulkan. Buatlah presentasi di dalam ruangan yang tepat menurut Anda, di mana menurutkan pendengar user akan lebih dapat diterima. Langkah-langkah presentasi yaitu 1. Buatlah ucapan pembuka, perkenalkan setiap peserta dan nyatakan tujuan pertemuan tersebut. 2. Perkenalkan proposal Anda secara garis besar. 3. Bagikan proposal Anda. 4. Berikan waktu tiap peserta untuk membaca proposal. 5. Kemudian berikan perkenalan utama setiap bagian penting. 5. Terakhir, tutup sarankan user untuk membelikan secepatnya. Kesimpulan untuk proposal. Penulisan proposal dapat mempresentasikan merupakan sebuah seni. Anda mungkin beruntung jadi jika harus membuat proposal. Jangan membuat proposal asal jadi. Utamakan kualitas bukan kuantitas. Jangan janjikan sesuatu yang tidak diminta oleh klien. Setiap yang Anda pikirkan Anda membayar ini. Rencana memberikan solusi untuk semua masalah dan akhirnya untuk sebuah proyek eksternal, sebuah proposal adalah kumpulan dokumen yang sah. Hal ini seharusnya dibuat sebagai mungkin seperti untuk proyek di dalam yang dengan resmi
diubah seperti jika melakukan kontrak eksternal. Ya, demikian itulah materi dari proposal bab 4 dari materi manajemen dari mata kuliah manajemen proyek informatika teknologi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.